Seru banget ya. Sehari saya sampai konten 2 kali ini. Sekarang soal keputusan MK yang mengacak-acak situasi atau komposisi politik dan juga kandidat pilkada se-Indonesia per hari ini. Jadi hari ini teman-teman semua, pagi tadi, Selasa pagi, itu ada saya dapat pengumuman dari sebuah berita yang berasal dari Mahkamah Konstitusi. Kita tahu MK itu belakangan banyak dikritik oleh masyarakat karena putusan-putusannya dirasa terlalu sangat politis, yaitu seperti mengekor kepada perintah seseorang. Tapi hari ini berbeda. Jadi ceritanya undang-undang pilkada itu ada yang menggugat, ya. Salah satunya yang menggugat itu adalah Partai Gelora dan juga Partai Buruh. Dua partai ini menggugat soal syarat pencalonan partai politik terhadap kandidat pilkada, baik gubernur ataupun wali kota bupati, ya. Syaratnya kan ada tuh, yaitu minimal 25% perolehan suara atau gabungan partai, atau yang kita dengar biasanya itu 20% dari syarat kursi di DPRD. Biasanya begitu, awalnya begitu. Ini digugat. Itu yang pertama, gugatan yang pertama. Yang gugatan kedua adalah soal syarat usia minimal dari seorang kandidat. Kemarin itu sempat sudah dibuat aturannya, hasil gugatan juga, tapi di MA, Mahkamah Agung, yaitu bahwa kandidat calon gubernur itu boleh berusia minimal 30 tahun pada saat pelantikan kalau menang. Dan semua orang tahu ya, ini sudah jadi rahasia umum kalau arah aturannya digugat di Mahkamah Agung ini itu ditujukan kepada anak presiden paling kecil, yaitu Kaisang. Karena Kaisang usianya kalau maju sekarang sesuai dengan undang-undang terdahulu itu nggak bisa, karena belum 30 tahun, dan umurnya itu 30 tahun pas itu pada 25 Desember kalau nggak salah tahun ini, sehingga tanggung banget. Maka keluarlah aturan dari Mahkamah Agung itu. Tapi ya, angin itu ternyata berhembus, tidak harus ikut apa mau kita, bisa jadi atas maunya angin itu sendiri. Artinya keputusan MK itu bisa jadi ini tidak terjadi pengkondisian seperti indikasi ketika MK memutuskan aturan pemilihan presiden kemarin, tapi hari ini buktinya ini membuat Kim plus koalisi yang kita tahu sangat gemuk itu, yang diorkestrasi oleh Presiden Jokowi itu, wacak-acakan sekarang. Kenapa acak-acakan? Ya jelas. Ya, kita tahu misalnya situasi di Jakarta. Di Jakarta itu pilkadanya itu menyisakan pertanyaan banyak orang. Kenapa PDI ditinggal sendirian? PDI dikerjain, PDI diprank. Jadi PDI itu ditinggal sendirian, sementara partai lain sudah berkoalisi untuk mendukung Ridwan Kamil dan juga salah satu kader PKS Jakarta. Mereka sudah deklarasi, mereka sudah pasang baliho di mana-mana, dan senyumnya Ridwan Kamil sudah menghiasi sebagian besar Jakarta. Baru kali ini ada senyumnya Bobotoh, ya, Bobotoh Persib di kandang Jackmania. Lalu apa yang terjadi dengan putusan MK yang baru saja diumumkan tadi pagi? Ini merubah peta politik di Jakarta. Saya yakin, karena begitu pengumuman keputusan MK itu diumumkan di media, langsung berubah. Warna politik berubah. Merah semakin menyala. Dan akibat putusan politik itu artinya PDI bisa mencalonkan semua kadernya di semua provinsi yang PDI memiliki kandidat di situ. Yang pertama, Jakarta sudah pasti. Kemudian Jawa Tengah sudah pasti, karena di Jawa Tengah PDI bisa sendirian. Kemudian di Sumatera Utara, di Bali, dan di tempat lainnya. Termasuk mungkin di Jawa Barat, saya nggak tahu. Kalau ini terjadi, maka nggak ada gunanya itu koalisi-koalisi Kim. Udah nggak perlu lagi itu Kim plus, Kim minus, sudah nggak perlu lagi. Karena semua partai bisa mencalonkan. Dan inilah mungkin hakikat demokrasi, ketika kesempatan diberikan kepada semua orang untuk berlaga. Yang terbaik yang akan dipilih oleh masyarakat,
yang memang mampu melaksanakan pekerjaan sebagai kepala daerah itu yang akan dipimpin, yang akan memimpin wilayahnya dan akan dipilih oleh masyarakat. Jadi bukan dikondisiin supaya si A maju sendirian lawan kota kosong. Saya nggak tahu kenapa orang-orang ini takut banget ya dengan misalnya kota kosong. Kalau di Jakarta seperti yang saya bilang, kalau misalnya belum ada keputusan MK ini dan Ridwan Kamil berhadapan dengan kota kosong, saya yakin kota kosong yang menang. Kenapa? Karena di Jakarta nggak mudah. Nggak mudah bohongin orang Jakarta. Terbukti, Prabowo, Anies, dan Pak Ganjar kita ketika berlaga di Pilpres kemarin di Jakarta, Pak Prabowo itu nggak menang. Yang menang tuh justru Anies. Cukup besar. Kenapa di situ? Ya memang militan Anies cukup besar di Jakarta. Inilah yang kemudian membuat selain kota kosong yang ditakuti oleh Kim itu adalah kalau Ahok maju. Kenapa Ahok ditakuti? Ya Ahok ditakuti lah. Karena dia orang yang bisa bekerja, makanya dijegal dengan dipenjarakan. Kenapa Anies ditakuti? Ya Anies ditakuti karena pendukungnya besar. Itulah kenapa harus dijegal, atau kalau perlu ada partai yang dukung, itu akan disandera. Yang ketiga adalah kenapa ini ditakuti kota kosong ya. Kalau kota kosong sampai menang melawan Ridwan Kamil, berarti artinya memang masyarakat Jakarta lebih milih dipimpin oleh kardus daripada oleh Ridwan Kamil. Lalu kemudian perkembangan politik ini cukup cepat. Saking cepatnya mungkin istana khawatir. Dan saking khawatirnya Menteri Hukum dan HAM, Menkumham yang baru, Pak Supratman kalau nggak salah, itu langsung dipanggil ke istana oleh Jokowi. Nah, apa yang terjadi? Apakah Jokowi gelisah dengan keputusan MK ini? Apakah Jokowi ingin melakukan intervensi terhadap putusan MK ini? Apakah kemudian Jokowi akan memberikan peraturan pengganti untuk mengganti putusan MK ini? Dan itu mustahil. Apakah kemudian Jokowi akan memerintahkan, memprotes, atau apa kita tidak tahu, menterinya masih dalam istana. Tapi saya yakin, kalau ini adalah di bawah kendali Jokowi, maka Jokowi akan marah sekali dengan keputusan MK ini. Karena paman nggak ikut. Paman nggak ikut, tapi uang makan minta. Nggak kerja ya. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Keputusan MK kali ini memutarbalikkan keputusan MK ketika pada Pilpres kemarin. Sebagian orang masih bertanya-tanya, jangan-jangan ini salah satu strateginya Jokowi lagi, karena kita susah sekali percaya dengan Jokowi saat ini. Bisa jadi keputusan MK ini adalah bagian dari sandiwara lain yang kita nggak tahu. Tapi apapun itu, kalau tidak ada arah melintang, maka Ahok ataupun Anies bisa melawan Ridwan Kamil. Atau malah koalisi Kim Plus ini dengan adanya peraturan ini, mereka akan bubar satu-satu. Karena masing-masing akan mencalonkan kandidatnya sendiri. Demokrat bisa mencalonkan AHY. Kemudian Gerindra mungkin mencalonkan entah siapa. Mungkin ponakannya Pak Prabowo. Ada lagi PSI mungkin akan mencalonkan Kaisang. Tapi nggak bisa untuk Pilgub. Dia bisanya untuk Wali Kota Jakarta Utara. Ya, keputusan MK kali ini benar-benar mendapat pujian luar biasa. Karena MK dianggap kali ini berdiri dengan kakinya sendiri. Saya tidak tahu apakah ini bagian dari sebuah operasi besar, ataukah ini hanya sekedar ya MK menjalankan tugasnya. Memang sebaiknya seperti ini. Kalau ini terjadi maka masyarakat akan kembali percaya kepada lembaga hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita lihat PDI bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan masyarakat apakah PDI masih akan setia di jalan perjuangan. Dan inilah buah kesabaran dari PDIP. Ketika kemarin saya lihat kawan saya, Guntur Romli di sebuah televisi dihajar oleh juru bicara dari Kim, ketika ada pertanyaan apa yang akan dilakukan PDI pada Pilkada Jakarta, Guntur Romli dengan tenang menjawab, ya kami masih berikhtiar. Ternyata ini adalah hasil ikhtiarnya. Saat ini PDI berjalan tegak, bisa mencalonkan semua kader-kader terbaiknya, kecuali ini dibabat lagi sama Jokowi. Karena yang saya dengar keputusan MK ini berlaku saat ini juga sama seperti keputusan MK 90 pada saat Gibran mendapatkan hasilnya itu. Dan saya dengar juga keputusan MK itu bersifat final and bonding, ya, final dan mengikat, tidak bisa lagi diutak-atik. Kalau ini terjadi maka selamat datang demokrasi, selamat berjuang teman-teman di daerah baik di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, di Bali, kemudian juga di Jawa Barat dan khususnya di Jakarta. Kita lawan arogansi politik dinasti. Merdeka. Aman kan?